FPI radiatornya sini ya guys. Ya lebih intinya radiator lah. Radiatornya udah diganti pakai gesek atau FPI. Seperti Marhim cek gur. Nah oke guys, kembali lagi bersama channel YouTube TWT Racing 123. Nah di video kali ini ada bahan review ya. Sebenarnya ini motor udah lama ya mau di review, tapi sekarang ini kebetulan motornya udah naik dan udah hidup. Sebelumnya ini motor udah ada di workshop TWT tapi belum dinyalain. Nah kebetulan sekarang ini motornya udah hidup, terus pokoknya udah semua beres. Dan mungkin konten kali ini kita bakal review motor ini ya, karena mungkin di sangatlah jarang gitu, jarang lah. Banyak sih tapi jarang. Ini tuh motornya Vario 110 yang old ya guys. Jadi ini masih karbu. Terus ntar kita bahas juga speknya. Jadi kita ulas aja dulu ini singkatnya. Jadi Vario ini tuh kalau gak salah 2010 2008an lah, 2008 sampai 2010 kalau gak salah. Jadi basic Vario ini orinya itu 110 ya. Dan ini udah dimodif. Ini tampaknya dan mungkin ini Vario ini juga dari sebagian look ini cakep banget sih. Gak modifnya gak norak, terus pokoknya tersusun rapi, hingga coakannya juga terbentuk lah. Jadi gak sembarang modifnya gitu. Nah jadi kita bakal review ulas dulu ya. Buat warna mungkin yang lebih mencolok. Ini warna pakai merah ya guys. Ini merah ori bawaan pabrik, tapi udah dicat ulang di warna si warnanya ini disamain ya sama bawaan pabrik nih. Sama perpaduan warna silver. Tuh. Silver simple banget anjir ini. Tuh, lihat. Ini catnya juga rapi banget guys. Tuh lihat, gak ada den apalah gitu kan. Ini mulus kayak Orsini lah anjir. Tuh si clearnya juga tipis. Cakep pokoknya ini. Bagus ngecatnya nih. Nah buat warna ke belakang juga sama ya, merah nih. Merah. Tuh merah. Merahnya bagus banget anjir ini. Di kamera apalagi ya, kelihatan bagus banget. Seperti ini ya. Dan mungkin kita langsung aja review ke partnya, part luar dulu ya. Mungkin dalaman mesin ntar kita bakal bahas juga, tapi udah dibahas part luarnya. Ini part luarnya pakai apa aja sih? Kita biasa mulainya dari master rem dulu, karena mungkin yang lebih yang lebih inti gitu dari motor ini. Nah, jadi di sini ini master remnya pakai KTC Kitako ya guys. Ini modelnya yang tuh yang kotak, pokoknya handle kotak. Terus sininya juga ada setelannya. Dan buat ini dalamnya ini selangnya masih bawaan KTC Kitakonya. Terus di sebagian ini dudukan tabung rem ini custom ya guys. Tuh lihat, ini dirubah lagi. Dan buat tabungnya ini standar. Minyak remnya juga diisi. Kalau gak diisi ini gak bakalan ngerem. Nah seperti ini. Dan buat yang kirinya juga ini sama ya, sepaket yang KTC Kitako. Bentuknya gini nih. Ini setelannya buat jauh dekatnya. Kalian bisa setelin sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Seperti itu. Outfitnya ini lumayan agak wow anjir. Dan buat di ini di gas spontan mungkin. Di gas spontan ini pakai TDR cam type cam atau cam type ya. Ini tuh 2 kabel harusnya, tapi ini dipakai 1 kabel. 1 kabel ketang. Salah anjir. Ini 1 kabel ya. Tuh. Anjir enak banget sumpah. Ini 1 kabel karena mungkin ini karbu ya, belum FPI. Terus di bagian hand grip
Ini hand grip pakai RCB. Tuh. RCB enak banget ini anjir. Yang model apa ini ya? Pokoknya yang motif nyerong. Gak tau lah, mungkin kalian yang lebih tahu ya. Ini pakai RCB racing, terus di bagian ini spion ini pakai bar end atau spion jalu. Ini tuh dari merek apa ya? CRG. Ini dari CRG. Nah, seperti itu ya. Buat apa lagi? Ketampak ini dulu ya. Tampak ini bodi kasar masih standar, terus spidol kilometernya juga masih terpasang dengan rapi. Saklar-saklarnya juga masih original ini guys, belum ada yang dirubah. Ini simpel banget nih modifnya. Nih, lebih ke yang inti-intinya. Seperti itu ya. Lihat tuh. Cakep anjir. Ini buat tampak atas ya guys. Bawah di bagian headlamp ini masih standar bawaannya. Lampunya juga masih standar, lihat. Standar banget anjir. Terus desain ini standar juga, belum ada smoke. Karena mungkin lebih ke tipe kalian modifnya itu pengen seperti apa. Nah, seperti itu. Ini warnanya ya, merah ya. Oke, buat di sebelah bawah sini udah dibahas, ini masih standar. Dan mungkin beranjak ke lebih bawahnya lagi. Biar tidak ini. Ini cover kasarnya ini udah dicoak ya, udah dicoak. Kenapa dicoak? Ntar kita bahas di mempengaruhinya ke apa gitu kan. Oke, kita lanjut saja ke bottom. Bottom ini masih standar ya, bawaan pabrik. Ini udah di repaint ulang. Ini kayak standar banget anjir. Bagus banget yang repaintnya, asli. Dan buat pala babi atau kaliper ini masih pakai standar. Terus di bagian selang rem ini selang remnya pakai TDR yang karbon, serat karbon. Seperti itu, gak ada banjo-banjo ini yang model gini. Nah, seperti itu buat disk. Kita ke disk aja dulu. Disk ini pakai KTC yang model racing, KTC racing bukan KTC kita kok. Jadi ini tuh yang model kalau sekarang ada yang lebih new-nya ya. Tapi kalau dibandingin sama yang KTC All ini lebih ke new lah. New, mungkin bautnya ini masih standar, baut masih pakai standar, dan di sini juga bracketnya ini pakai KTC Racing ya. Buat disk ukuran 260. Nah, jadi ini disknya 260. Ini tuh harganya sekitaran 700-an lah, 700 kurang, 700 lebih gak tahu. Lumayan ya. Dan terus beranjak lagi ke pelek. Warna pelek kita masih standar, pakai standar. Ini standar repair ya. Standar repair lagi. Ini kayak baru aja dari dealer. Ini masih standar. Terus di bagian ban kita rubah ke yang lebih soft. Ini pakai Pirelli Diablo Corsa 2. Corsa 2 nyebut saya. Ini ukurannya 90/80 nih. Lebih soft. Ini masih baru anjir. Karena belum dipakai jauh-jauh ini. Tuh lihat. Masih baru ya. Seperti itu. Mungkin buat depan ada yang kelewat gak ya? Oh, ini buat kilometer ini masih terpasang ya. Tapi kabelnya udah dicabut. Seperti itu. Oke, buat tampak depan kita sudah beres, dan kita lanjut ke bagian yang lebih inti. Nah, ini kenapa sih dashboardnya dicoak? Karena ada ini nih. Ini ayo apa? Asik. Jadi ini radiatornya dipindahin ya. Ini radiatornya pakai GSX atau FUFI ya, FU injection. Ini tuh dirubah. Jadi dari kan asalnya kita beranjak dulu ke sini. Nah, jadi radiatornya itu asalnya tuh di sini kan. Nah, jadi dipindahin. Jadi ke sini. Jadi diganti radiatornya ini pakai GSX. Nah, jadi ini kelengkapannya ada kipas, di sini kipas, terus di sini. Nah, di sini mungkin ini water pumpnya dari motoran, guys. Motoran warna blue ya. Nah, jadi kenapa sih gaya-gayaan pakai gini? Bukan gaya-gayaan, tapi biar lebih apa ya, lebih besar gitu penampungan si air radiatornya tuh, besar banget ya. Jadi ini selang
Ini selang buat ke mana ini? Kita lihat. Selang ini buat kalau gak salah ke mana ya? Lupa lagi anjir. Gak tahu. Pokoknya ini si radiatornya sini ya guys. Ya lebih intinya radiator lah. Radiatornya udah diganti pakai gesek atau FGFI seperti itu. Nah jadi ininya dicolak biar lebih, kalau ini panas lebih ke angin-angin, jadi membantu lebih dingin seperti itu. Oke, lanjut ke belakang sini nih. Ini sarung jok pakai kulit jeruk, udah dirubah ya, udah dirubah kulit jeruk, udah dipapas juga ini joknya. Mungkin ke bagian behel masih standar, masih terpasang. Tuh lihat, simple anjir modifnya, cakep pokoknya. Seperti itu. Dan buat keluk belakangnya, mungkin kelebihnya ke shock atau suspensionnya ini pakai KTC Racing ya, KTC Extreme ini, KTC Extreme ukuran 325 buat Vario nih. Seperti ini, warnanya grey ya, dibaluti sama ininya oranye atau lebih apa ya, oranye, dari ini oranye. Seperti ini, simple anjir. Terus box CVT ini masih standar ya, standar Vario 110, udah di repaint ulang lagi kayak baru pokoknya anjir. Seperti itu. Mungkin ke bagian belakang ini sama, bannya pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ya, ukuran 90/80. Terus di bagian spakbor, ini spakbor udah dipotong, asik. Looknya biar lebih maco gitu, asik maco. Apa bahasa maco itu anjir. Oke, spakbornya udah dipotong ya. Nah ini headlamp belakang masih pada standar, headlampnya juga belum ada semok-semok, jadi lebih ke simple sih ini. Tuh ini ya, cakep pokoknya. Nah seperti itu buat headlamp udah. Terus di sini beralih kemana ya, standar 2, standar 1 udah pasang. Pokoknya stepnya juga masih terpasang dengan rapi, paha remnya juga masih standar. Nah jadi di sini ke knalpot dulu lah. Knalpot dulu, ini knalpotnya pakai CLD C2, inletnya 38, pipa kecil ya. Ini yang old, ini baru loh anjir, masih mulus pokoknya, mulus. Belum ada den apapun ya, ini asli. Tuh cakep banget ya, tuh lihat. Oke, mungkin lanjut ke baut oli, ini udah diganti pakai model Pro Bolt seperti ini. Buat manit juga ini udah dibubut ya, ini ke bagian mesin sih, ntar kita bahas ya. Oke, lanjut kita ke karbu. Ini karburator pakai TK ukuran 28. Tuh TK anjir, bukan kaleng-kaleng. Cakep ya pakai TK ini. Gak tahu sih kisaran harganya mah, ntar aja kita cantumin ke ownernya. Oke. Nah jadi buat kalian yang belum tahu spek motor ini kita bahas juga ya, tapi bahasnya sekilas aja. Mungkin ntar di part selanjutnya kita bakal coba test ride motor ini. Jadi buat spesifikasi mesinnya, ini pistonnya pakai 58 dari Kawahara kalau gak salah, dari Kawahara 58 ya. Terus klepnya juga ini pakai 2428. Terus noken asnya udah custom juga. Per klepnya udah ganti pakai apa ya, pakai Japan kalau gak salah, Japan. Terus di bagian apa lagi ya, oh ini apa, si rumah klepnya itu kan dari Kawahara udah pakai simannya dari ganti. Lanjut lagi mungkin ke stroke, ini masih standar. Terus apa lagi ya, udah mungkin stroke-nya standar, gak dirubah stroke-nya ya. Tuh pakinya juga masih ini. Mungkin buat boring udah overboss ya, pasti overboss sih, overboss atau tanam boring. Terus di sini ada yang menonjol sih. Nah ini boringnya udah pakai water jacket. Nah seperti itu, water jacket. Nuh lihat, cakep ya water jacket. Jadi ini fungsinya buat menampung si air radiator ke boring biar lebih dingin. Oke, seperti itu. Buat kirian ini full custom semuanya ya, sesuai speknya.
Jadi saya gak tahu gananya dulu ini. Mungkin di part selanjutnya kita bahas juga kiriannya. Dan ini juga CDI-nya di depan udah diganti nih. Pakai CDI BRT ya. Yang 24 step. Gak tahu 28 step, lupa lagi. Power Max kalau gak salah. Seperti itu mungkin buat reviewnya ada yang ketinggalan gak? Takutnya ada yang ketinggalan. Mungkin kalau ada yang ketinggalan tulis ya di kolom komentar. Oh ini juga ada nih. Nah ini udah pakai akrilik ya. Ini udah pakai akrilik. Terus di bagian apa lagi? Apalagi? Oh itu intake. Sorry, di head itu udah geser intake ya. Jadi atau lebih ke geser porting lah. Apa itu bahasanya? Sama-sama aja itu geser porting. Terus pastinya udah di porting polish pastinya itu. Menyesuaikan ya. Terus buat apa lagi? Gak ada ya, ketinggalan. Pokoknya speknya ini mesinnya 150 cc. Dan ini katanya knalpotnya mau di Porcel, tapi gak tahu. Porcel ulah. Katanya mau dirubah ya, karena pengen yang lebih besar katanya. Kalau lebih besar. Dan buah magnet ini lanjut lagi. Buah magnet ini udah dibubut ya. Udah dibubut. Udah mungkin pick upnya juga standar. Terus busi, kok busi sih, pokoknya part itunya menyesuaikan ya, lebih ke kebutuhannya. Seperti itu. Di dalam jok ada apa ini? Kita coba lihat ya. Bentar. Di sini anjir, Padio mah di sini nih. Tipu. Nah, seperti ini dalam joknya. Ini masih standar ya semuanya ya. Standar, masih standar. Tuh speknya. Jadi buat kalian yang penasaran sama testonnya, kita coba teston juga. Ini udah cak-cik-truk anjir, udah hujan. Kita coba sebentar aja lah sebelum hujan ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim, cek gur. Udahlah segitu ya, cukup ya. Nah mungkin buat reviewnya sampai sini saja. Barusan udah teston knalpot, ini udah hujan anjir tuh, lihat udah hujan ya. Dan sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel YouTube TWT Racing. Buat kalian penonton setia, ikuti terus ya channel TWT Racing. Nah jadi mungkin dicukupkan segini ya buat review Vario 110 old full modif seperti ini ya. Wah cakep anjir ini. Oke mungkin sampai sini dulu. See you the next video. Bye bye.